deg-degan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel Mr. Ella Official. Dan di video kali ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman, terkhusus yang akan seleksi Nusantara Sehat, bahwa kalau ada teman-teman nonton di YouTube, beberapa YouTube aku ada yang komen di bawah, Kak tolong dong bikin konten tentang seleksi Nusantara Sehat versi dokter gigi dan dokter umum. Nah, ini saya sudah turun dari gunung, dari puskesmas gunung ke puskesmas pantai, namanya Puskesmas Paguyaman Pantai. Karena kenapa di Puskesmas Paguyaman Pantai kebetulan ada dokter gigi Nusantara Sehat sama dokter umum Nusantara Sehat yang bertugas di Paguyaman Pantai. Nanti kita tanya-tanya siapa nama mereka dan apa udah berapa lama bekerja di sini. Untuk itu dari yang pertama dulu, sama dokter siapa ini? Saya dengan Dokter Siti Rahma Darman, dipanggilnya Dokter Rahma. Dokter umum. Iya, saya dokter umum. Oke, kalau di sampingnya dokter Rahma ada dokter siapa? Saya Dokter Gigi Amelia Sebon, profesi dokter gigi. Profesi dokter gigi. Oke, udah ya, berarti nggak bohong ya. Ini udah. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari konten kita hari ini, saya secara pribadi pemilik konten ini akan bertanya, benar nggak sih jaraknya dari Gunung Saritani ke Paguyaman Pantai itu jauh atau tidak? Gimana? Dokter Rahma jauh? Pernah ke Saritani sebelumnya? Kalau pernah belum sih. Belum ya? Tapi tahu Saritani itu di mana? Tahu. Tahu ya. Kalau dokter Amel? Belum pernah ke Saritani, tapi pernah dengar kalau jaraknya jauh dan termasuk sangat terpencil. Iya, betul ya. Jadi Puskesmas Saritani itu puskesmas yang terpencil. Tapi hari ini inti konten itu bukan itu. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, tak kenal maka kata sayang, untuk itu harus memperkenalkan diri dulu biar yang nonton pada tahu ini sama dokter siapa, statusnya apa, pernah bekerja di mana sebelum di Nusantara Sehat. Dari dokter Rahma dulu, silakan. Perkenalkan, saya dengan Dokter Rahma, dokter umum. Sebelumnya saya pernah tugas di Nrekang, kebetulan itu adalah tempat kelahiran saya. Jadi sebelumnya pernah di Puskesmas Malua namanya, Kabupaten Nrekang juga. Sebelum ada di Nusantara Sehat ini, begitu sih. Oke, kalau dokter Amel? Ya, saya Dokter Gigi Amelia. Jadi sebelumnya pernah tugas di Puskesmas Bangu Meme sebagai pegawai kontrak sekitar 1 tahun di Gorontalo. Oke ya, udah ya perkenalan awalnya. Dan sekarang kita masuk di pertanyaan yang kalian paling penasaran. Karena di beberapa konten itu orang-orang kayak mungkin beranggapan, teman-teman kita tuh beranggapan bahwa seleksi Nusantara Sehat itu antara profesi itu beda. Jadi di sini akan dijelaskan apakah beda atau seleksinya itu sama aja dari sesi 1 sampai sesi terakhir gitu. Kalau menurut di konten aku sebelum-sebelumnya itu saya sudah mengatakan bahwa itu sama. Cuma ada yang beberapa minta versi dokter gigi sama dokter umum. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pastinya kita akan ada beberapa pertanyaan di luar konten esai Nusantara Sehat ya, tapi itu nanti di belakang. Sebelum masuk di pertanyaan esai, sudah pasti di konten aku itu harus ditanyakan berapa kali mengikuti seleksi Nusantara Sehat langsung keterima gitu ya. Itu harus dijawab karena ini biar biar teman-teman di luar sana yang ingin bergabung di Nusantara Sehat bisa mempunyai semangat gitu. Karena yang beberapa saya wawancara itu rata-rata 1 kali gitu. Kalau ada yang 2 kali, bagaimana supaya bisa caranya supaya bisa lolos gitu. Berapa kali? Dari dokter Rahma dulu. Waktu saya jujur 2 kali. 2 kali. Nah. Dan ternyata tidak lulus. Ya, setelah itu ya cukup down sih. Nah, masa Nusantara Sehat tidak bisa lulus padahal dokter ini. Sementara teman-teman yang lain yang saya dengar-dengar katanya ada daftar langsung lulus. Begitu. Oke, jadi teman-teman ini nih yang mungkin kita bisa ambil ilmu dari sini ya. Jadi teman-teman tidak, walaupun selalu saya tekankan, walaupun profesinya dibutuhkan, tapi kalau tidak lolos seleksi berarti ya tidak bisa lolos gitu. Bukan karena dibutuhkan akhirnya jawabnya sembarangan aja bisa langsung lulus ya. Nah, ini kita harus tanya ke dokter Rahma bahwa apa yang dilakukan atau yang dilakukan di dalam biodatanya atau esainya dalam isinya dokter Rahma sehingga
pada saat di seleksi yang kedua berhasil lolos. Ada nggak yang diubah seperti itu? Bisa dijelaskan kepada penonton kita? Waktu itu sih yang saya rubah itu bukan dari esai. Yang saya rubah itu paling dari pada saat ini diskusi karena jujur waktu pertama kali diskusi itu saya lebih agak dibawa begitu, maksudnya menjawab cuman seadanya. Jadi Dokter Rahma ini tidak lolos seleksinya itu pada saat seleksi tahap 2. Tahap satunya selalu lolos. Ya. Tahap 2-nya yang tidak lolos. Oke ya. Jadi ini juga ada beberapa orang yang tidak sudah susah-susah lolos tahap 1, kasusnya seperti Dokter Rahma, tapi pada saat di tahap 2 tidak berhasil lolos. Itu sangat disayangkan karena di seleksi tahap pertama itu teman-teman untuk saat ini kemarin kita buka di akun Nusantara Sehat itu 122.000 lebih pendaftar pemula. Ya, jadi ini saingan kalian banyak dan yang lolos itu pasti cuma sekitar, kalau satu kuota itu 300 dan ada 7 kuota dikalikan aja berarti nggak sampai 10.000, di bawah 5.000 kan gitu. Nah, kalau Dokter Amel gimana? Alhamdulillah pertama kali daftar langsung lolos. Itu dia. Apa yang dilakukan di esainya atau apa yang dilakukan sehingga langsung lolos di tahap pertama sampai tahap kedua? Masih ingat? Kayaknya doa, terus ya berusaha semaksimal mungkin, mulai dari pengisian esainya, dari tes-tesnya, ada beberapa rangkaian tes kan sebelumnya, dimaksimalkan di situ. Nah itu kan, oke. Jadi Dokter Rahma sama Dokter Amel ini tidak pernah merasakan sebagai cadangan tahap 1 ya teman-teman. Apalagi Dokter Amel langsung seleksi 1 kali, tahap 1, tahap 2 langsung lolos, langsung pemanggilan atau menunggu? Langsung pemanggilan. Nah kalau Dokter Rahma pernah merasakan menjadi tidak lulus di tahap 2, tapi tahap 1-nya lulus. Nah berarti tidak salah ya, berarti ini yang harus kita kaji ilmunya, kita ambil ilmunya, kok bisa lolos di seleksi tahap pertama. Maka itu kita harus masuk di pertanyaan inti dari konten Nusantara Sehat itu. Yang pertama itu pertanyaannya, apa motivasinya mengikuti Nusantara Sehat? Kita penasaran juga ya, apa sih motivasi para dokter ini mengikuti Nusantara Sehat? Ya, kalau dari saya pada saat esai itu saya tulisnya paling motivasinya itu untuk mengimplementasikan ilmu kan, terus untuk mencari pengalaman juga. Karena maksudnya setelah saya lulus dokter pun langsung kerja di daerah kelahiran saya. Jadi saya ingin mencoba untuk mengimplementasikan ilmu saya itu di daerah lain. Gitu. Itu ditulis nggak pengen mengimplementasikan ilmu saya di daerah lain, otomatis pengen kayak merantau seperti itu ya. Dokter Amel pada saat itu motivasinya apa? Motivasinya kurang lebih sama, basic. Pasti yang pertama itu mau mencari pengalaman, yang kedua mau mengimplementasikan ilmu ke daerah yang terpencil, karena biar bagaimanapun kalau untuk kesehatan gigi dan mulut kan kebanyakan orang-orang belum terlalu aware kan. Jadi kalau saya lebih mau mengabdi di daerah yang terpencil supaya di situ nanti kesehatan giginya bisa diperbaiki. Jadi garis bawahi mengabdi ke daerah yang terpencil. Makanya kalau dilihat-lihat ya, hampir semua orang-orang yang lolos seleksi administrasi itu jawabannya itu pengen mengabdi di daerah yang terpencil. Karena teman-teman kalau mendaftar Nusantara Sehat itu harus baca dulu keseluruhannya kenapa Nusantara Sehat ini diciptakan gitu. Karena yang salah satunya adalah mengirim petugas-petugas kesehatan atau tenaga-tenaga kesehatan di daerah yang sangat terpencil, otomatis bukan daerah-daerah biasa gitu. Toh nanti sekarang ini sudah ada juga penempatan di daerah perkotaan, maksudnya daerah-daerah biasa. Tapi untuk di esainya biar menarik, biar dilirik ya teman-teman, harus mengesankan kalau teman-teman itu ingin mengabdi lebih dari orang lain seperti itu. Oke, sudah teman-teman di pertanyaan yang pertama ya. Ini harus boleh dikopas nggak nanti nih kalau ada yang boleh ya, dibolehkan. Oke, yang kedua yaitu ceritakan tantangan terbesar yang pernah dihadapi di dalam pendidikan atau ketika bekerja.
dari Dokter Rahma? Dari saya untuk tantangan terbesar kasus-kasus yang sulit, yang tidak mau, misalnya pasiennya tidak mau dirujuk, harus ditangani di tempat, itu sih yang begitu-begitu. Dan itu di saya kemarin untuk menghadapi pasien-pasien yang kasusnya besar tapi mereka tidak mau dirujuk. Iya. Itu yang ditulis apa yang dilakukan Dokter Rahma sehingga bisa maksudnya menangani pasien-pasien besar itu sendiri di tempat kerja begitu. Oh, menangani pasien jadi ambigu ya, kalau pengen ditangani tapi rasanya tidak mampu nih harus dirujuk, tapi pas dengan permintaan pasien memang harus ditangani karena mereka juga tidak dirujuk. Ya, gitu. Kalau Dokter Amel, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pendidikan maupun bekerja? Kalau dari segi pendidikan, waktu itu sempat koas terakhir ada masalah di kampus. Di situ sempat down, hampir tidak lama sih, tidak sampai 1 bulan sempat down. Terus gimana caranya bisa bangkit lagi, itu yang diceritakan di esai. Nah, itu yang diceritakan sekarang. Bagaimana cara bangkitnya itu yang diceritakan. Yang di esainya ya ini teman-teman. Ini boleh dikopas, jadi harus diperhatikan detailnya dari pengalaman dokter-dokter kita ini gitu. Apa itu? Maksudnya bangkitnya? Bangkitnya itu. Bangkitnya tuh lebih lebih banyak motivasi diri, lebih banyak meyakinkan diri lagi kalau misalnya bisa ini tuh sebenarnya hal-hal yang sebenarnya bisa mampu kita lewati. Terus kalau untuk di pekerjaan, kemarin tuh kan pengalaman kerja pertama kali itu kan di Gorontalo, saya dari Sulawesi Selatan kan, pindah ke Gorontalo, sempat terkendala sama bahasanya. Jadi itu yang saya ceritakan di esai, bagaimana saya beradaptasi, bagaimana saya mencoba men-challenge diri untuk beradaptasi sama lingkungan sehingga bahasanya itu bisa mengerti bahasanya, dan kemudian nanti dijelaskan lagi ke pasiennya, kalau kasih edukasi ke pasien itu pakai bahasa yang pasiennya bisa mengerti. Kalau saya nilai secara pribadi memang pantas dorang-dorang ini ya, kalau bahasa Gorontalo itu bisa keterima langsung di Nusantara Sihat maupun seleksi tahap pertama maupun kedua, karena itu tadi adaptasi, garis bawahnya adaptasi ini adalah salah satu yang memang wajib dilakukan oleh anak-anak yang sudah terlibat di Nusantara Sehat, karena kan penempatan kita pada dasarnya bukan di lokasi kampung kita sendiri kan, pasti di lokasi yang berbeda-beda. Dokter Amel salah satunya dari Makassar hijrah ke Gorontalo. Jadi yang adaptasinya, bagaimana cara kita beradaptasi ini yang dilihat, yang dituangkan di esainya Dokter Amel yang bisa dibaca oleh pihak Nusantara Sehat, akhirnya tertarik, akhirnya lolos seperti itu. Wih, luar biasa ya. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu ceritakan prestasi terbesar Anda dalam pendidikan maupun dalam bekerja. Ya, bisa berhasil jadi dokter sampai itu yang dituangkan di esai. Dengan terbelakangan, maksudnya dari orang tua, harus pisah dari orang tua, tapi masih bisa masih semangat untuk menjalani pendidikan. Itu sih. Nah, kan Dokter Amel? Kalau saya prestasi terbesar, jadi alhamdulillah selama pendidikan sempat beberapa kali mewakili Unhas, mewakili kampus untuk ikut lomba karya tulis ilmiah ke beberapa fakultas atau ke beberapa kampus negeri di Indonesia. Terus selain mewakili ikut perlombaan karya tulis ilmiah juga, kalau untuk bidang pekerjaan, kalau buat saya yang termasuk salah satu prestasi terbesar itu kalau misalnya kita bisa memberikan edukasi ke pasiennya dan pasien mengerti, terus pasien lakukan lagi kan. Kalau misalnya di puskesmas kan pasti upaya promotif, preventif yang gitu-gitu dulu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa sampaikan informasi ke pasien dan pasien mengerti, alhamdulillah dia terapkan lagi, menurut saya itu salah satu pencapaian terbesar, dan itu yang kemudian saya tuliskan di esai. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Kalau dari Dokter Rahma, kalian teman-teman bisa mengambil banyak secara dari kita yang dengar aja, wah mentalnya, kemauannya ya itu udah tinggi banget, bahwa
dengan tidak terpengaruh dengan background orang tua, tapi mau tetap semangat untuk menyelesaikan atau mengejar cita-cita lebih tepat ya. Kalau Dokter Amel memang kalau secara pribadi, kalau aku yang menilai udah mau apa lagi yang dari segi mana lagi untuk tidak menerima orang-orang hebat ini gitu ya. Kalau secara pribadi mewakili kampus di karya tulis ilmiah, di lomba-lomba karya tulis ilmiah, sama yang itu tadi teman-teman saya bilang bahwa prestasi itu tidak harus difokuskan kepada yang besar ya. Kita contoh kecil tadi yang Dokter Amel sudah jelaskan bahwa kita menjelaskan, kita melakukan penyuluhan dan orang itu melakukan apa yang kita jelaskan, itu salah satu prestasi juga, karena memang di desa itu kita hadir sebagai Nusantara Sehat itu untuk mengubah pola pikir masyarakat yang dari tidak mau sehat ke lebih ke kehidupan yang mereka ingin sehat gitu ya. Ya, itu teman-teman. Jadi jangan selalu bawa prestasi. Kalau punya prestasi seperti Dokter Amel yang banyak, silahkan dituangkan. Tapi kalau tidak punya, carilah prestasi yang lebih dekat ke masyarakat, ya. Jadi bisa seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Oke, jadi ini yang nonton, yang pengen podcast atau yang pengen konten sama Dokter Gigi sama Dokter Umi, lihat semua nih senior-senior kalian yang sudah sukses di Nusantara Sehat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kita di prestasi ya? Iya. Oke, ceritakan sekarang pertanyaan selanjutnya di esai semua ini teman-teman. Ceritakan pengalaman Anda dalam merintis dan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Apa yang masih diingat waktu itu esainya siapa? Kalau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang saya tulis kemarin itu cerita KKN sama cerita Kersosnas. Jadi di situ bagaimana kita terlibat di KKN, pada saat KKN bagaimana keterlibatan saya waktu itu di Kersos, di situ yang saya tuangkan di essay. Itu yang kegiatannya kayak apa, yang bukan KKN, yang apa tadi? Yang Kersosnas. Iya. Nah, kalau Kersosnas itu dari mulai penyuluhan tadi sama pemeriksaan gigi dan mulut. Jadi waktu itu ya bukan sekedar sih, waktu itu penyuluhan ke anak-anak dan kalau tidak salah ada juga penyuluhan ke orang dewasa. Jadi yang namanya penyuluhan pasti memberikan edukasi dan mengubah pola pikir masyarakat kan. Ya, jadi itu yang saya tuliskan di essay-nya. Kalau Dokter Rahma? Ini untuk pemberdayaan masyarakat itu juga sama ke ini, waktu KKN kemarin, waktu itu saya lebih ke promkes, terus penyuluhan, terus apa lagi ya, pokoknya PHBS begitu, mengajak masyarakat untuk hidup sehat begitu. Oke, teman-teman, di sini dapat digarisbawahi ya bahwa memang kalau di pengalaman pemberdayaan masyarakat itu kebanyakan kalau tenaga kesehatan itu memang lebih menariknya tuh kalau ke promosi kesehatan. Ingat, walaupun kita background pendidikannya bukan promosi kesehatan, tapi memang kalau di Nusantara Sehat ini lebih mengangkat hal-hal yang ke promotif dan preventif ya, lebih ke hal-hal yang penyuluh gitu. Coba teman-teman cari lagi pengalaman-pengalaman teman-teman yang lebih ke arah sana gitu ya, pemberdayaan masyarakat apa sih yang dilakukan, apa ada kegiatan-kegiatan yang menyuluh seperti itu. Ini dua orang ini sudah membuktikan bahwa lolos tuh administrasi tahap pertama. Jadi kalian harus cari sekali lagi bahwa di esai itu ditulis lebih ke hal-hal ke merubah pola pikir masyarakat dengan mulut kita ini gitu. Pertanyaan selanjutnya Dok, yaitu sebagai tenaga kesehatan, hal apa yang bisa Anda kontribusikan untuk membantu dalam membangun bangsa? Pada intinya sama, implementasi ilmu ke daerah-daerah. Apa? Ya begitu. Implementasi ilmu ke masyarakat, utamanya di daerah-daerah, apalagi daerah terpencil begini yang kesadaran akan kesehatan itu masih kurang. Oke, kalau Ternyata iya, saya juga setuju. Kemarin itu tulisnya itu implementasi ilmu ke daerah-daerah pelosok begini, terpencil sampai sangat terpencil. Ya, betul ya. Jadi kalau teman-teman tahu di Indonesia ini pada dasarnya, pada umumnya puskesmas itu memang kekurangan dokter gigi sama dokter umum. Nanti kita tanya lagi setelah esai ini kenapa mereka mau gitu ya, tapi nanti ya itu ya teman-teman boleh dilihat bahwa sebenarnya pertanyaan antara motivasi dan kontribusi itu hampir sama gitu ya. Jadi
sudah didengarkan penjelasan mereka. Dan kalau dilihat teman-teman dari tadi pertanyaan pertama sampai yang kesekian itu pada dasarnya mereka tuh jawabnya nggak panjang-panjang ya. Jadi kalau yang esainya panjang-panjang nih yang sebanyak itu dilihat memang disediakan 500 kata. Cuma jangan mentang-mentang kita disediakan 500 kata kita menulis saatnya jatuhnya tidak menarik. Oke, yang selanjutnya yang target ya. Ceritakan target profesional Anda dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Masih ingat nggak sih targetnya Dokter Ahmad sama Dokter Amel pada saat itu di esainya ya? Kita bahas esai nih, jangan yang belajar dari esainya mereka, aduh ini kok nggak membantu gitu. Tapi dari jawaban-jawaban tadi saya rasa cukup membantu, sangat membantu, bukan cukup ya. Silahkan. Ya, kalau dari saya sih untuk waktu esai itu ada tulis untuk 10 tahun ke depan itu saya mau melanjutkan pendidikan, lebih ke situ sih, untuk melanjutkan pendidikan itu. Sama. Kalau saya kurang lebihnya sama. Jadi target untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu rencananya sudah sementara atau mau lanjut pendidikan lagi. Jadi untuk membantu juga nanti pada akhirnya setelah pendidikan rencananya mau balik lagi ke daerah untuk membantu meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Gitu. Jadi untuk itu teman-teman, pertanyaan esainya cukup ya, udah selesai. Berarti teman-teman harus fokus dari pengalaman dokter kita ini, Dokter Amel sama Dokter Rahma, bahwa kalau dia secara keseluruhannya memang mereka siap dengan mengisi esai ini dan siap mengabdi. Di lapangan mau terjadi seperti apa itu entar dulu, yang penting lulus dulu, betul nggak? Yang penting lulus dulu, esainya dibikin semenarik mungkin sehingga yang baca itu bisa tertarik gitu. Yang kedua, tidak perlu yang jurusan lainnya, maksudnya yang profesi lain tidak perlu berkecil hati. Kenapa tidak lolos? Yang pertama, salah satu kenapa tidak lolos itu kan pendaftarannya banyak. Bisa jadi ya kalian bukan orang yang tidak menarik esainya, tapi belum beruntung gitu ya. Nah, udah selesai esainya, sekarang kita akan tanya. Ini mungkin biar nanti jadi perhatian juga untuk dokter gigi sama dokter umum yang di luar sana yang ingin bergabung di Nusantara Sehat, biar memantapkan lagi niatnya ingin bergabung di Nusantara Sehat itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Perbedaan bekerja di tempat sebelumnya dan bekerja di tempat sekarang sebagai tenaga dokter Nusantara Sehat, ada nggak bedanya atau sama aja gitu? Kalau saya sejauh ini sama, maksudnya pengalamannya masih sama, tugasnya masih sama. Tidak ada juga kayak ini saya Nusantara Sehat dispesialkan, tidak ya? Nggak ada ya teman-teman, jadi jangan ngayal gitu, oh saya Nusantara Sehat saya harus diperlakukan lebih, jangan seperti itu. Ini khusus kalau mungkin kalau profesi lain mungkin banyak yang udah kayak karena di puskesmas banyak, jadi ya kalau tidak dispesialkan itu biasa gitu ya. Tapi kalau dokter-dokter kan jangan ngayal gitu. Ini Dokter Amel sudah mengatakan bahwa perlakuannya sama saja. Kalau Dokter Rahma gimana? Ada nggak sih kayak, wih saya Nusantara Sehat, dokter Nusantara Sehat? Ada nggak? Kalau untuk saya sih lebih ke, kalau sebelumnya kan saya ini di puskesmas rawat inap. Kalau sekarang kebetulan puskesmasnya non rawat inap, jadi agak berbeda begitu. Cuman begitu. Terus untuk perbedaan dari tenaga kesehatan yang sebelumnya dengan tenaga kesehatan Nusantara Sehat ini, kalau Nusantara Sehat kan kita dituntut untuk memberikan motivasi toh. Kalau yang sebelumnya kan tidak, cuman bekerja saja. Oke, sudah ya teman-teman, sudah tanya ya, berarti sama saja. Cuma kalau dokter Rahma kan mungkin dokter umum, jadi pastinya tuntutan di puskesmas itu lebih kayak bukan tentang pelayanan aja, lebih kayak preventifnya itu, promotif preventifnya itu ditekankan lagi di pelayanan ketika berada di desa. Sebenarnya dokter Amel, dokter gigi sama dokter umum pun sama ya. Pasti tidak datang pasiennya langsung kayak datang pasien yang sudah sadar akan kesehatan maupun kesehatan secara keseluruhan maupun kesehatan gigi dan mulut. Pasti ada tantangannya itu. Oke, selanjutnya suka dan duka bertugas di
puskesmas yang notabene yang lumayan sangat terpencil, di mana orang-orang ya pada dasarnya, kalau saya secara pribadi juga kalau dari dokter nih yang mungkin ini tidak dikabulkan sama Tuhan ya, karena mungkin jadi sombong gitu. Suka dan duka kalian sebagai dokter bekerja di daerah yang sangat jauh dari hingar-bingar kota gitu, dengan fasilitas-fasilitas kota. Itu bagaimana? Ada nggak sukanya apa, dukanya apa gitu? Bisa di-share kepada teman-teman semua. Ya kalau saya suka dukanya sih, dukanya dulu. Iya, dukanya dulu. Dukanya dulu ya, jauh dari keluarga. Terus apa ya? Lebih ke bahasa juga sih. Belum bisa ini, pas datang pertama itu belum bisa beradaptasi langsung kan. Perbedaan bahasa antara Sulawesi Selatan dengan Gorontalo kan beda banget ya, jadi lebih ke situ sih. Itu dukanya lebih ke situ. Kalau sukanya sih, kebetulan saya punya suami kan daftar CPNS di sini, jadi boleh sama-sama. Jadi suaminya Dokter Amal lolos CPNS di Bualemo Ya. di sini, jadi sudah dekat. Jadi sukanya itu aja, nggak ada lagi yang lain gitu. Ini ada teman baru. Ya, di Nusantara Sehat itu pastinya suka salah satunya ada keluarga baru, teman baru, seperti itu. Kalau Dokter Amel gimana? Suka dukanya selama 9 bulan ini di tenaga Nusantara Sehat? Mulai dari dukanya dulu kali ya. Oke. Kalau dari dukanya ya kurang lebih sama, karena satu penempatan. Jadi dukanya itu ya jauh dari keluarga, terus belum lagi di sini karena termasuk daerah yang terpencil kan, jauh dari kota. Kalau mau belanja kan agak susah. Kalau kita yang biasa cari supermarket agak susah. Terus kadang-kadang kalau misalnya mati lampu, sudah nggak ada jaringan sama sekali. Jadi susah lagi di situ. Nah, oke teman-teman, ini mungkin kayak yang saya bilang tadi bahwa di Nusantara Sehat itu kita nggak bisa, kalau di individu mungkin kita bisa memilih, tapi memilih itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Bukan mungkin saya mau tugas di pinggiran rumah kita aja gitu kan, tapi yang disediakan oleh lokusnya itu oleh kementerian, sesuai dengan pemerintahan daerah ya. Jadi teman-teman itu tadi sudah dilihat kan dukanya seperti apa, pastinya ada gitu, jauh dari keluarga, ini yang paling berat. Makanya teman-teman yang ingin daftar ya, bahkan ada yang bertanya nih di grup itu kenapa ditempatkan di yang sangat terpencil gitu. Ada yang susah, mungkin mereka mikirnya tuh kita penempatannya yang ada jaringan, ada listrik, itu tidak harus ya, tidak wajib akan ada fasilitas itu. Tapi kalau ada ya syukuri, kalau nggak ada jalanin gitu ya. Jalanin karena sudah di penempatan, masih banyak orang yang pengen di posisi lolos gitu ya. Kalau kalian sudah dikasih kesempatannya, teman-teman harus siap. Jadi dukanya itu jauh. Kalau jauh itu kan misalkan kayak Dokter Amel di Makassar, orang tuanya di Makassar. Ya misalkan kalau ada apa-apa kan butuh waktu untuk pulang ke sana gitu ya. Teman-teman harus diingat, dukanya itu jauh dari keluarga. Jadi jangan sudah lolos jadi masalah, kabur-kaburan ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman yang dijelasin sudah lupa ya tadi ya, itu mungkin salah satu dukanya. Nah ini teman-teman harus ingat, dokter gigi dan dokter umum itu pelayanannya itu bukan di puskesmas inti saja, pasti mereka turun di desa-desa untuk menjangkau pelayanan yang lebih ke seluruh desa wilayah puskesmasnya itu. Jadi jangan sampai sudah masuk bertugas ngeluh ya. Jadi di Nusantara Sehat itu dokternya itu tidak melakukan ini, dokter gigi memang alatnya di puskesmas, tapi untuk melakukan pelayanan berupa pelayanan dasar itu bisa pasti akan diperintahkan untuk melakukan pelayanan di desa-desa, dan desa-desanya ini bukan jarak 1-2 kilo ya teman-teman, pastinya jauh, jalannya susah, rusak seperti itu. Makanya ditaruh Nusantara Sehat. Sukanya ya hampir sama ya, kurang lebihnya sukanya jadi banyak teman, banyak pengalaman juga, banyak tahu tentang budayanya. Akhirnya pindah dari satu daerah ke daerah lain, tahu sedikit banyaknya budaya-budaya yang ada di situ. Jadi pengetahuan atau wawasannya jadi tambah luas. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan lanjutan. Ini lanjutan. Berikan wejangan untuk pendaftar pemula. Ini keseluruhan ya, bukan untuk dokter gigi sama dokter umum saya, tidak. Pasti harus tetap semangat ya, jangan menyerah. Kalau misalnya pun satu kali gagal, coba lagi. Kalau rezeki ya nggak akan kemana, pasti diterima.
Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin, esainya sudah diperbaiki, sudah mengeluarkan kemampuan yang paling maksimal lah untuk mengikuti serangkaian tesnya. Insya Allah ada jalan. Ya, insya Allah ada jalan ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, belum lolos, dicoba terus. Belum lolos itu bukan berarti tidak bagus, tapi belum dikasih kesempatan saja. Kalau Dokter Rahma, jangannya buat pendaftar pemula apa? Jangannya nonton YouTube-nya, serius. Saya jujur. Dengan ini bukan, ini nggak kenal ya sebelumnya nih, Dokter Rahma silakan. Sebelumnya jujur saya belum kenal Kamarwan. Saya lihatnya di YouTube. Pertama kali ikut NS kan tidak lulus, jadi saya iseng-iseng buka YouTube, ternyata lihat Kamarwan. Saya lihat tips and tricksnya. Itu untuk FGD ya, kalau nggak salah sama wawancara. Iya, pas wawancara kan saya taunya kayaknya jatuh di situ. Pas saya ubah semua pas FGD itu, dan ternyata yang percobaan kedua alhamdulillah lulus. Jadi terima kasih. Tapi saya juga sih sebenarnya. Jadi testimoni asli dari penonton YouTube-nya Kamarwan ya. Iya, serius Dokter Rahma juga nonton. Saya jadi saya kan orang yang kalau misalnya ikut tes tuh kadang lebih banyak takut duluan. Jadi suka takut duluan, suka overthinking duluan, kayak aduh takut dah lulus. Jadi karena takut dah lulus otomatis harus searching lebih banyak lagi. Jadi selain cari-cari bagaimana tes psikotes dan lain-lain, terus kebetulan buka-buka YouTube dapat tips and trick lulus untuk FGD sama wawancara karena kebetulan Jadi lagi nonton nih yang mau sekarang lagi seleksi. Iya. Jadi saya udah pede, saya bukan orang yang pede untuk wawancara sama FGD, jadi harus ada persiapannya dulu. Jadi sambil mempersiapkan nonton juga YouTube-nya, terus dapat tips and triknya diterapkan, alhamdulillah lulus one shot. Jadi oke teman-teman, ini kalau Dokter Amel saya pribadi baru dengar hari ini ya, jadi belum kenal, baru ketemu ya. Kalau Dokter Rahma itu pernah ketemu pada saat penerimaan ya, penerimaan itu dia ngomong kayak gini, Kamarwan gitu kan, orang yang punya YouTube itu, jadi aku pikir dia dari beberapa ribu penonton yang nonton itu apakah salah satu dari Dokter Rahma, ternyata iya, dia udah pernah mengatakan pernah nonton YouTube aku ya. Jadi teman-teman, kenapa di FGD sama wawancara itu saya angkat ya, karena ini pengalaman saya secara pribadi. Waktu itu kalau kita kan offline ya, jadi pada saat ujian offline itu psikotesnya karena banyak, jadi di pertama kedua itu pas ujian itu memang nggak bisa jawab. Cuma dari yang saya bilang tadi ada 14 soal saya jawab 3, jawab 4, udah kecewa berat bahwa karena niatnya itu harus lulus, semangatnya itu 100%. Pada saat di lapangan terjadi bahwa saya nggak bisa jawab, itu mengecewakan. Udah nggak semangat. Kita tuh ujian dari pagi jam 7:30 sampai jam 6 sore waktu offline itu. Dan pada saat wawancara sama diskusi itu saya mulai bangkit lagi, kayak saya merasa bahwa kayaknya saya akan, karena gini, kenapa saya bilang wawancara sama FGD itu kemungkinan 50-50. Maksudnya psikotesnya 50, wawancara FGD ini punya nilai 50-50%. Kenapa? Karena kalau secara dilihat garis besarnya psikotesnya pada saat itu harusnya nggak lulus gitu. Jadi kalau dilihat wawancara sama diskusinya, karena apa saya bilang wawancaranya punya poin tinggi, pada saat habis wawancara itu dari pengujinya bilang kayak gini, anak itu luar biasa ya, semangat sekali. Jadi akhirnya di situ saya lihat bahwa teman-teman jangan berkecil hati kalau tidak mampu di psikotesnya. Teman-teman harus memaksimalkan di diskusi sama wawancara. Nah, di diskusi wawancara itu saya sudah membagikan tips ya di situ, karena ini saya flashback lagi, karena kalau di diskusi itu kita nggak boleh jadi orang yang monoton ya. Itu harus pertama harus ngomong yang pertama itu di diskusi saya bilang. Yang kedua, usahakan pendapat kita itu disetujui orang lain, karena itu langsung poinnya yang mereka setuju itu akan lari ke kita gitu ya teman-teman. Itu harus nonton. Ini pengakuan dari tapi mungkin belum subscribe, tapi nonton udah, subscribe-nya belum. Tidak apa-apa, yang penting mereka udah lolos gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Dokter Amel, Dokter Rahma atas waktunya ya, sudah meluangkan waktunya untuk
masuk di konten aku ini, dan semoga kontennya dapat membantu teman-teman di luar sana yang ingin bergabung Nusantara Sehat. Ini masih ada satu. Nah, ini harus dijelaskan teman-teman, karena banyak orang di luar sana berpikiran bahwa FGD sama wawancaranya di Nusantara Sehat itu antara profesi mungkin beda-beda gitu. Nah, ini dijelaskan apakah beda-beda seluruh profesi diskusinya atau sama untuk di Nusantara Sehat. Dikasih topik yang sama atau dikasih topik yang berbeda? Iya. Ya sama kan? Iya. Oke, jadi teman-teman, jadi ini yang sudah saya bilang di konten saya beberapa yang di atas itu, bahwa untuk topik diskusinya itu semua profesinya satu topik ya. Cuma bagaimana pandangan kita menjelaskan di topik yang diberikan itu. Yang kedua, di wawancaranya juga sama ya. Kalau wawancara kan lebih ke karena personal ya, nggak ada wawancara keseluruhan, pasti ditanya satu-satu. Jadi tinggal bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan itu. Mungkin itu saja. Jangan lupa Jangan lupa like, subscribe, dan apa? komen di YouTube-nya. Mr. L Official. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.